Heran saya, 454 tahun yang lalu Maulana Syarif Hidayatullah meninggal, masih mampu mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Malu rasanya kepada orang mati. Allah. Maka dari itu Allah Ta'ala memuliakan. Sholawatnya para malaikah kepada Rasulullah, istighfar untuk umatnya. Jadi kita ini sudah banyak istighfar yang dilakukan oleh para malaikah. Dan di dalam kalimat sholawat pasti ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat ini selalu berhubungan setiap hari. Yang pertama, setiap sholat 5 waktu, setiap tahiyat pasti ada assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung antar hubungan umat dengan nabinya. Berapa kali setiap waktu kita hubungan dengan Rasulullah, terlepas daripada sholawat selain di dalam sholat. Nah, kalau kita merasa selalu menyambung kepada Rasulullah, lama-lama juga akan berpikir kalau kita perbuatannya tidak pas, tidak sesuai, tidak terpuji, kita malu karena kita selalu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di kalimah wa ala ali sayyidina Muhammad, kalimah wa ala ali bukan makna untuk keluarga saja. Kata Imam Syafi'i, wa ala ali maknanya umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini berhubungan setiap hari. Tidak di dalam sholat saja, di luar sholat pun kalau kita membaca sholawat, ya begitu berhubungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang di ujung timur, ujung barat, selagi al-mu'minun al-muslimun, kita selalu berhubungan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hebatnya sholawat. Dan di antara kota satu sama yang lain juga sama berhubungan dengan sholawat itu sendiri. Nah, kalau kita sudah merasa kulluhum ikhwani, semua adalah saudara kita, al mu'min akhul mu'min, al muslim akhul muslim, apa harapan kita dalam menyambung tali persaudaraan? Pasti kita akan menjaga jangan sampai menyakiti di antara sesama kita. Harus menjadi contoh keteladanan yang luar biasa. Apalagi untuk bangsa ini. Kita sudah dididik oleh Rasulullah SAW dengan melalui sholawat, kepedulian kita terhadap sesama kita. Dampak sholawat itu ada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Apa diantaranya sholawat tersebut? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1 kali, sholawat itu dijadikan suhuban, awan yang jernih putih, diambil dari bahrun min rahmatillah, lautan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan awan itu akan menetes, mengeluarkan embun. Apabila jatuh ke bumi akan menjadi emas. Bila mana jatuh ke gunung akan menjadi perak. Apabila jatuh ke orang yang belum beriman akan beriman. Itu hebatnya sholawat. Tanah yang gersang seperti apapun, kalau orangnya min ahli sholawat, insya Allah tanah itu akan menjadi subur karena berkat sholawat.
Gunung pun sama, yang erupsi dan sebagainya sering. Coba lingkarannya atau lingkupnya banyak membaca sholawat, gunung itu akan dingin. Itu diantaranya. Sampai Rasulullah menjunjung dalam sholawat itu orang-orang min ahli sholawat, diantaranya ulama. Bila mana manusia ini sudah lari dari para ulama, 3 hal akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi, akan diangkat barokahnya dari perdagangannya dan pertaniannya. Kalau orang itu sudah jauh dari ulama, buminya pun yang diinjak ikut gersang, gunung pun ikut gersang. Karena apa? Kita menjauhi dari para ulama as-salihin, ulama yang soleh. Itu diantaranya. Nah, sholawat Nabi ya lebih apalagi. Maka pentingnya sholawat. Mari kita, apa yang dimaksud emas di bumi ini? Ya diantaranya jatuh kepada kita ini mampu tidak menjadi emas atau perak-perak, pendingin umat, pendingin bangsa ini, bisa menjauhkan dari segala benturan, dari segala provokasi yang akan memecah belah bangsa ini atau umat ini khususnya. Coba kalau kita rukun, kompak dan sebagainya, rahmatnya Allah Ta'ala akan turun. Coba kalau kita selalu pecah belah, jangan tanya, mana mungkin akan barokah. Maka dengan adanya sholawat kepada Rasulullah malam ini, dengan Bekasi bersolawat, kita tumbuhkan kembali sholawat ini di perkampungan-perkampungan, musola-musola, supaya apa? Segera turun emas dari Allah Ta'ala, perak-perak dari Allah Ta'ala, akan menjadi subur dan menjadi kebangkitan ekonomi dan pertanian, sehingga anak-anak soleh, anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh. Apa sih pentingnya mahabbah? Cinta itu penting sekali. Jangan dikira apa. Kalau kita cinta sesama manusia, cinta sesama umat, tidak mudah akan dibenturkan. Dan orang yang mencintai itu tidak mudah akan membuka aibnya orang yang dicintai. Ada suami istri, tidak mungkin suami yang betul-betul mencintai istrinya akan membuka aibnya istrinya, tidak mungkin. Atau sebaliknya, kalau istri yang mencintai benar-benar kepada suaminya, tidak mungkin akan membuka aibnya suaminya. Begitu pula kalau kita cinta bangsa dan cinta tanah air, tidak mungkin akan menjelekkan bangsa sendiri, karena kita mencintai. Maka benar sabda Nabi SAW apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada aku. Kalau cintanya kepada aku luar biasa, imannya orang itu akan luar biasa. Tapi kalau imannya melentur, berarti orang itu kecintaannya kepada Rasulullah melentur. Terkadang pengetahuan dengan hadis tersebut bisa dibalik oleh oknum yang sengaja ingin melihat perpecahan umat beragama, khususnya umat Islam, atau senang perpecahan bangsa ini. Artinya dibalik, oh kalau begitu, kalau ingin memecah belah umat beragama khususnya Islam, jauhkan kecintaan umat ini kepada tokoh agamanya dan khususnya tokoh umat Islam. Kalau sudah jauh dengan para ulamanya, atas kecintaannya paling gampang dibenturkan.
Begitu pula bagaimana cara menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, kemampuan kebangsaannya, jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya, cari kelemahan-kelemahan yang kecil-kecil diorbitkan. Tapi ketika kita duduk bersama dengan TNI, Polri, pemerintah, ulama seperti malam hari ini, jarang diorbitkan. Lucu kan? Tapi ada kesalahan kecil diorbitkan luar biasa. Itu cara gembosi bagaimana kecintaannya bangsa ini kepada bangsanya, kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri-nya. Tapi bagi orang-orang yang mencintai luar biasa, tidak mungkin akan digoyahkan karena kecintaannya lebih-lebih akan membuka aibnya saudara kita sebangsa setanah air, saudara mukmin kita. Itulah, coba kita lihat orang mati tapi masih bisa mengajak, masih bisa berdakwah. Saya berikan contoh yang sedikit saja. Luar Batang, Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Yang kedua Gunung Jati. Ada ndak orang yang ziarah ke Habib Hussein Luar Batang langsung menyanyi? Ada ndak? Ndak ada. Di dalam kuburnya masih berdakwah. Orang datang baca Yasin, orang datang tahlil, orang datang membaca sholawat dan lain sebagainya. Berarti sebab makam Habib Hussein, berarti orang di dalam kubur sudah meninggal sekian puluh tahun atau ratus tahun masih mengajak kita berdakwah, masih kita mengajak bersatu, masih mengajak kita ukhuwah. Ini orang sudah mati. Apalagi di Maulana Syarif Hidayatullah, separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim dengan segala caranya, keyakinannya, yang kita yang muslim dengan cara kita yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pendek, yang suaranya keras dan lain sebagainya. Heran saya, 454 tahun yang lalu Maulana Syarif Hidayatullah meninggal masih mampu mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Malu rasanya kepada orang mati. Para beliau masih mempersatukan dalam persaudaraan, cinta bangsa dan cinta tanah air. Mestinya kita banyak bercermin. Oleh-olehnya khol ini apa? Oh, kita baru pengajian di Bekasi dengan apa judulnya tadi? Temanya Bekasi bersolawat. Nah, oleh-oleh kita dari Bekasi bersolawat ini apa? Maknanya sholawat ini apa? Ayo kita amalkan. Untuk apa? Merapatkan jajaran, menjadi perekat umat, perekat bangsa, sehingga tidak mudah digoyahkan. Itu harapan kita semuanya. Bila mana ini terjadi, insya Allah cepat untuk mencapai bernegara baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ini harapan. Semoga menjadi contoh kita semuanya dengan salawat Nabi, dengan cerita tadi apa isinya sedikit saya utarakan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga manfaat untuk kita semuanya, fid din wad dunya wal akhirah.